informal, tidak ada agendanya, tidak ada apa-apa. Ini hanya kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol dengan kita sesama kita lah, dengan saya, dengan teman-teman semua, baik di Indonesia maupun di sini. Jadi kita enak-enak aja sambil ngobrol, sambil hari Jumat udara juga cerah, yang bagi yang di Belanda sambil duduk-duduk, sambil ngopi, sambil ngeteh, kita ngobrol-ngobrol. Memang maksudnya untuk ada terus silaturahmi di antara kita. Apalagi pada saat ini sudah 1 tahun ya kita hidup dalam suasana yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Jadi ya kita carilah cara kita bisa tetap bersilaturahmi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, ini salah satu upaya yang saya lakukan agar ada dari waktu ke waktu ada silaturahmi, ngobrol lah ya. Ini ngobrol aja, ngobrol. Apa aja kita obrolin di sini, nggak ada yang personal, tapi nggak ada yang personal. Semua kita obrolin aja. Ada hal yang kita mau share, silakan. Mau saling bertanya, silakan. Baik ke saya, teman-teman di KBRI, maupun di antara kita ya. Jadi itulah maksudnya dengan ngobrol ini. Terus dikasih judul sama, udah ada beberapa usul yang ngobrol sama Maya Fas gitu. Ya. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang pernah ketemu, selamat ketemu lagi. Ya mungkin kita baru ketemunya di Zoom aja, belum ketemu orangnya. Kayak Bu Inil nih saya lihat udah sering ketemu tapi baru di Zoom. Belum pernah ketemu orangnya. Bagi yang belum pernah ketemu ya salam kenal lah. Salam kenal, nama saya Maya Fas dan kebetulan saat ini saya ditugaskan pemerintah untuk menjadi duta besar di sini. Ya, jadi ini ngobrol ya. Nanti kalau ada usul lain bagaimana baiknya kalau ada acara semacam ini ya silakan sampaikan. Tapi maksudnya biar di antara kita dari waktu ke waktu ada ngobrol. Di antara kita semua ya, terutama warga negara Indonesia yang ada di Belanda ini. Ya, sambil mengisi waktu sore, toh juga masih lockdown dan juga curfew ya. Ada jam malam, pada satu titik kita disarankan tidak keluar malam, tetap di rumah di tempat kita berada. Jadi mudah-mudahan semua sehat. Memenuhi ya, kalau bagi saya Bapak Ibu teman-teman ya ikutilah syarat-syarat pemerintah sini ya untuk menjaga kita agar tidak terkena COVID, agar upaya yang dilakukan pemerintah dapat segera memberikan hasil agar masalah COVID ini bisa selesai secepatnya, dan itu semua tergantung kita ya. Jadi ikuti apa yang dimintakan, itu semua untuk kita, untuk kesehatan orang-orang kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Mungkin untuk untuk COVID ini dapat juga pandemi ini saya sampaikan ya, udah 1 tahun ya. Sampai saat ini yang kami minta kalau ada teman-teman saudara kita yang terkena segera hubungi KBRI, teman-teman di KBRI, agar kita bisa melakukan saling membantu lah ya. Karena dalam hal ini banyak di antara kita mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, kita harus isolasi, tidak bisa ngapa-ngapain, jadi ya kita saling membantu ya, saling membantu, dan KBRI dalam hal ini akan melakukan upaya-upaya agar kita bisa membantu. Saat ini WNI yang tercatat di KBRI ini ada sekitar 13.000, 12.000-an ya, 12.000 hampir 13.000. Jadi kalau ada yang belum daftar ya silakan mendaftarlah
Itu hanya untuk catatan kita. Sebenarnya berapa orang kita di sini gitu. Yang kita yang tercatat yang paling cocok catatannya itu untuk pemilu. Tapi pemilu kan tidak ada juga hanya untuk yang berhak memilih ya, mungkin karena umur dan lain-lain. Tapi juga ada teman-teman PPI yang sekolah di sini. Itu sekitar 1.300-an. Jadi di antara kita ada sekitar 13.000 sekarang, mungkin banyak yang nggak tahu juga berapa sih kita semua di sini sekarang. Yang tercatat ya itu ya, yang tercatat, yang mencatatkan dirinya di KBRI. Jadi kalau ada yang belum, Bapak Ibu teman-teman ya daftarlah, lapor diri, kan bisa ya melalui online ya. Jadi lapor aja. Atau ada orang yang kita tahu dia di sini mungkin belum ya, saranin aja. Mungkin itu satu saat diperlukan. Dari 13 ribuan itu selama ini dalam hal COVID ini ada 3 orang saat ini yang menjalankan isolasi, melapor bahwa ada gejala COVID dan tesnya positif. Kita saling membantu lah untuk itu. Dan rata-rata sih setelah dari berapa ya, catatannya sekarang sekitar 30 orang yang pernah terkena ya, yang positif dalam tesnya ya. 30 orang, tapi ya saya harus sampaikan juga beberapa 5 orang yang tidak bisa sembuh. Ya, ada 5 orang yang tidak bisa sembuh. Dari catatan hampir 1 tahun ini tidak bisa sembuh, ya akhirnya karena mungkin juga ada penyakit lain sehingga tidak bisa recover. 5 orang dari 30 orang itu. Jadi sekali lagi jaga kita masing-masing, jaga untuk tidak menularkan, juga tidak tertular. Nah, juga karena situasi pandemi ini kita harus menyesuaikan warga negara kita yang harus ke KBRI. Jadi mungkin ada telat dikit pelayanan yang kami lakukan di KBRI, mungkin agak lambat, tapi ininya begini, di satu pihak kita ingin semua serba cepat karena keadaannya ya, tapi di lain pihak kita juga harus memperhatikan keamanan dari warga Indonesia yang harus ke KBRI. Kita upayakan tidak banyak, karena kita upayakan juga secepatnya, jadi tidak lama berkumpulnya, tidak banyak, tidak lama berkumpulnya, jadi itu mungkin juga mempengaruhi teman-teman Bapak Ibu yang harus berurusan dengan KBRI. Tapi saya bisa jamin bahwa tidak akan, kalau memang diperlukan, tidak akan menyulitkan. Dalam arti kalau memang terpaksa harus segera, tetap bisa dilakukan segera. Tapi memang untuk menjaga agar itu tetap aman, memang orangnya dikurangi, yang ke KBRI gitu, karena sekarang kalau nggak salah 15 per hari ya, karena di luar itu kita juga mungkin menyalahi aturan dan mungkin juga tidak aman bagi warga negara kita, karena yang kebanyakan kita kan, apalagi yang dari luar kota, juga umumnya jarang yang datang sendiri, bisa-bisa datang dengan keluarga. Jadi kita harapkan yang datang 15, tapi ya mungkin yang datang 25 ya, karena mungkin bawa anak, bawa orang tua sekalian jalan-jalan, itu oke aja, nggak apa-apa. Tapi dan sekarang tempat, misalnya kalau ngurus paspor, ngurus dokumen, tempatnya juga sudah lain di ruangan serbaguna kalau yang pernah ke BRI, sehingga kita bisa ngatur jarak,
suasananya lebih nyaman, sirkulasi udaranya lebih baik. Jadi terpaksa juga karena pandemi ini pelayanan di KBRI bagi yang ngurus paspor, yang ngurus dokumen disesuaikan. Tapi sekali lagi saya bilang tidak akan menyulitkan dalam arti kalau memang harus lakukan kapan saja. Misalnya yang memperpanjang paspor, kalau memang paspornya harus diperpanjang karena itu menyangkut izin tinggal. Tidak bisa ditunda besok, tidak bisa ditunda minggu depan, atau misalnya Bapak Ibu teman-teman yang harus ke Indonesia atau melakukan perjalanan, kan paspor harus valid 6 bulan ya, harus segera lapor aja, lakukan segera. Jadi tidak ada yang akan menyulitkan, tidak ada dampak negatif lah, diharapkan tidak akan. Ya, jadi sekarang jam pelayanan akan dicoba ditambah karena pemerintah sekarang sudah coba juga mulai relaksasi ya, tambah dan harinya akan ditambah untuk pelayanan paspor. Kan kebanyakan yang datang KBRI kan untuk memperpanjang paspor. Jadi ya ditambah ya, tapi mari kita saling menjaga ya. Jadi agar ini bisa berlangsung dalam suasana yang aman. Yang mendaftar silahkan daftar. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan memperpanjang ini, mungkin yang tadinya sampai bulan September kalau nggak salah ya, bisa dipercepat sehingga yang harusnya Agustus bisa lebih dekat ke sini ya. Tapi tetap saya bilang tadi, kalau memang itu diperlukan, mendesak, misalnya harus pulang ke Indonesia atau melakukan perjalanan, harus itu menyangkut izin kerja, lapor aja bahwa ini urgent. Ya, urgent tetap bisa itu dimungkinkan. Ya, maksudnya ya datang aja, ini sesama kita aja. Ya, jadi itu kita coba nanti memperpanjang jam dan juga memperbanyak hari ya. Dari misalnya sekarang 2 hari jadi 4 hari, 3 hari, 4 hari. 1 hari mungkin yang urgent silahkan pada hari itu datang aja ya. Jadi atau ada usul-usul lain nanti kita bicarakan lah ya. Tapi ini dalam rangka pandemi ini aja, karena pandemi ini ya kita harus menyesuaikan. Tapi di samping itu kami juga, saya ya sebagai orang yang diberi tanggung jawab, meminta untuk memperhatikan juga kesehatan, keamanan dari COVID lah. Ada juga rencana saya tadinya untuk orang KBRI yang datang, misalnya di mana kita yang jumlahnya kebetulan banyak untuk pengurusan paspor atau dokumen. Biar kita yang datang. Kalau kita yang datang mungkin hanya 2 orang, kita bisa mempergunakan mobil daripada datang ke sini. Datang ke sini mungkin di sana ada 10 orang, ya udahlah kita yang ke sana. Jadi dan teman-teman Bapak Ibu tidak harus ke Den Haag misalnya atau ke KBRI, apalagi harus mempergunakan kendaraan umum. Jadi itu kan juga bahaya ya. Nah, tadinya kita udah mulai itu, tapi ya karena kondisi di daerah itu ya misalnya kita juga tidak bisa mengumpulkan orang ya. Tapi kalau ada usul nanti sampaikan, kita lakukan. Jadi tidak harus KBRI, mungkin pada satu titik kita ketemu atau dikumpulin paspornya, nanti prosesnya kita jalani di situ. Jadi dengan protokol kesehatan sesuai dengan permintaan pemerintah ya, anjuran atau aturan setempat ya. Nah, tadinya kita mau lakukan mulai Februari, tapi banyak yang bilang enggak, atau tempatnya enggak boleh katanya. Jadi ya udah kita tunda dulu aja. Tapi ya yang saya bilang jangan sampai menghadirkan kesulitan bagi WNI yang memerlukan atau saudara-saudara kita yang memerlukan misalnya perpanjangan paspor atau dokumen itu registrasi dokumen ya, legalisasi dokumen ya. Jadi mari sekali lagi jaga
untuk pandemi ini, karena ini hidup kita sekarang 1 tahun ini hampir memang dalam suasana seperti ini, dan kita juga saling membangun semangat ya. Kita di KBRI juga melakukan berbagai kegiatan untuk mengisi waktu lah, bekerja sama dengan misalnya di sini banyaklah yang hadir yang kita bisa kerjasama untuk acara-acara tertentu ya, maksudnya di samping mengisi waktu juga nambah pengetahuan juga tetap kehidupan harus berjalan dengan baik ya. Kalau ada yang ingin disampaikan silakan dalam rangka COVID ini, silakan kita ngobrol. Ya, ini ada, kalau ada yang mau nanya, masukin ke chat juga boleh, mau langsung juga boleh. Itu ya, pertama saya ingin sampaikan soal situasi saat ini, pemahaman kita, pengertian yang kami harapkan dari Bapak Ibu, teman-teman juga, dan juga kalau ada hal-hal yang masukan. Saya juga baru di sini ya. Saya juga baru. Kita banyak di antara kita mungkin belum pernah. Mungkin 98% kita belum pernah ketemu in person. Dan saya mohon maaf juga tidak bisa juga berkunjung, tidak bisa bertemu ya karena kondisinya. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui teman-teman, 4 bulan di sini, hampir 4 bulan, saya belum pernah masuk restoran. Belum pernah jalan jauh. Belum pernah ketemu orang yang jauh-jauh, yang belum pernah ngopi-ngopi di luar. 4 bulan udah, belum pernah nyoba restoran di Belanda. Tapi ya karena kondisinya ya saya jalani aja. Ya, itulah yang pertama ingin saya sampaikan, ngobrolnya ya, dalam misi ngobrol ya. Ini karena ini pertama, jadi kita lakukan apa yang kita pikirkan perlu kita obrolin aja lah. Ya, nanti kalau kesempatan lain kita kalau ada ide-ide sampaikan. Jadi bagaimana kita silaturahminya bisa kita lakukan dari waktu ke waktu, apalagi dalam suasana pandemi ini, biar kita sambil ngisi waktu, sambil ngobrol, sambil membangun satu sama lain. Dan bagi KBRI juga diperlukan biar kita terhubung satu sama lainnya. Karena kita nggak bisa melakukan acara-acara seperti sebelumnya pernah kita lakukan ya, tahun-tahun sebelumnya, seperti pasar malam atau apa aja, atau kita ngumpul makan-makan rame-rame. Tapi ya mungkin sementara ini belum bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan. Ya, jadi itu obrolan pertama soal COVID. Mudah-mudahan yang lain nggak ada. Yang kita lihat sekarang yang bilang ada 3 orang yang jalanin isolasi. Mudah-mudahan mereka akan cepat sembuh dan nggak nambah lagi gitu ya. Nggak nambah lagi. Kan nggak ada yang kena COVID kan ya? Ya nggak ada ya. Nggak ada ya. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pelayanan di KBRI tadi gimana? Ada usul-usul nggak? Biar kita kalau ada. Tapi ya tetap dengan memperhatikan itu tadi ya, dengan suasana kita harus menjaga kesehatan. Di samping itu tetap tugas harus kita jalankan, kehidupan harus berjalan sebagaimana kita harapkan. Ya, itu yang pertama COVID dan pelayanan di KBRI. Ada yang mau diobrolin soal itu nggak? Nggak? Hah? Ini yang gini mau nanya ya? Oh ya, itu tandanya ya. Oke. Tanda ya, tanda itu ya. Sorry ya kalau nggak kelihatan ya, maaf. Ada Ibu Lina, Ibu Kia, Ibu Debi, ibu-ibu semua nih ya. Ibu Lestari, silakan apa mau diomongin? Bu Kia. Apa yang mau diobrolin? Ngobrol ya, Bu Kia ya. Unmute ya. Siap. Nah, kedengeran ya, ngomong, silakan. Bu Kia di mana ini? Bu Kia di mana? Di Provinsi Limburg, tepatnya di Horst. Limburg.
Limber. Diam aja, nggak apa-apa. Iya. Ya. Untuk tadi sudah dijawab sama Bapak untuk jam dan hari pelayanan akan diperpanjang. Ya, itu bagus Pak. Ya. Ya. Karena kami di Limburg sangat jauh sekali Pak dari Den Haag. Terus jauh ya. Jauh, dari sini Pak. Berapa jam ya? Kurang lebih 2 jam. Wow, lama. Lama. Nyampe ke Den Haag udah terlambat, takutnya tidak dilayani seperti itu. Dilayani lah. Ya. Ya, jadi alangkah baiknya apabila jam ya. Nanti kalau di Limburg itu juga memungkinkan, Bu. Di mana Limburg? Limburg. Kalau ada Limburg itu memungkinkan, ya nanti ngumpul-ngumpul aja di sana berapa orang gitu. Nanti kita yang datang. Tapi kalau memungkinkan tempatnya ya, daripada teman-teman yang di jauh datang rame-rame menggunakan umum, biar kita yang datang. Kita kumpulin, kita proses, nanti kita kembali. Bisa itu Pak. Ya. Ya. Terus untuk tadi pelayanan masalah pelaporan diri, dan saya ini ingin melaporkan untuk masalah pernikahan WNI dan WNA. Di website saya sudah mencari untuk syarat-syarat pernikahan antara WNI dan WNA, itu tidak jelas Pak di website. Jadi tidak jelas ya, nanti kami lihat ya. Yang ada cuma antara WNI dan WNI yang menikah di Belanda. Sedangkan kita yang WNI dan WNA butuh juga surat keterangan dari KBRI untuk melaporkan di Penduk ya Pak, di Capil, di Catatan Sipil. Nah itu yang tidak jelas. Jadi untungnya di sini kita ada grup ILH. Jadi kan ILH juga tergantung tahun pelaporannya, juga dokumen tidak jelas. Jadi saya pun ya sampai sekarang tidak melaporkan pernikahan kami seperti itu. Kalau mau tahu hukum ya gimana? Nanti saya lihat, kami lihat ya. Saya minta teman-teman lihat. Dan kalau misalnya ada keraguan, nanti biar dihubungin Bu Kia ya. Berarti apa sih yang perlu ditambahin? Ya, yang penting itu dokumen Pak. Jadi ya kembali lagi karena saya jauh, jadi nggak bolak-balik seperti itu. Dokumen dan pertanyaan, saya pernah mengajukan pertanyaan ini melalui email yang ada di KBRI, tapi tidak ada jawaban Pak. Jadi saya 5 tahun ya sudah, biarin aja gitu. Jadi malas untuk nanya lagi. Ya udah. Jadi ada juga untungnya kita ngobrol ya sore ini ya. Benar, Pak. Ya udah, nanti kita lihat. Saya join juga, makanya itu penting sekali nih Pak. Ya. Terus 5 tahun jadi yang Bu Kia bilang di dalam pelaporan itu tidak ada syarat dokumen ya. Yang dibutuhkan KBRI untuk membuat surat keterangan. Ya, oke. Ke Capil seperti itu. Yang ada cuma WNI dan WNI yang menikah di Belanda. Ya. Karena di ILH yang nggak jelas Pak, kurang jelas begitu. Nah, lebih baik KBRI yang memberi penjelasan dokumen apa saja seperti itu. Boleh. Ya. Boleh Bu Kia, boleh. Terima kasih. Makasih Bu Kia. Ibu Dewi, Ibu Lina. Bu Lina ya, Ibu Lina. Di unmute dulu, unmute. Ngobrol kita ya, ngobrolnya boleh, nanya boleh, kasih saran juga boleh, masukan boleh. Ya. Pertanyaan saya Pak. Bertanya nih. Paspor WNI yang sudah jadi, apakah bisa dikirimkan kepada pemiliknya WNI lewat pos tercatat atau pos asuransi atau kurir manusia langsung dari KBRI ke WNI-nya? Bisa sih Bu, tapi banyak yang nggak mau tadinya karena dia takut karena ini dokumen penting ya. Karena pernah dulu KBRI kirim, tapi dia tidak terima. Nah jadi dulu pernah ditawarkan, saya tanya ke teman-teman di sini, kenapa tidak per pos? Kata teman-teman bilang banyak yang nggak mau karena dokumen penting. Kalau nanti miss, nah bagaimana? Nah itu pernah terjadi. Tapi kalau mungkin bisa aja Bu, kalau Ibu yang minta, saya maunya dikirim per pos untuk ke saya, oke aja sih Bu. Ya, terima kasih banyak atas konfirmasinya Pak, luar biasa. Karena pengalaman saya kalau sudah di meja di KBRI, rasanya kalau sudah disodorin kertas saya nggak bisa menolak gitu ceritanya, harus orangnya ini, nomornya ini tolong dihubungin. Saya agak sungkan.
Karena itu aja sih Bu, karena kenapa kita agak-agak strict dengan gitu-gitu, tapi karena ini dokumen penting ya, tapi jangan hilang gitu. Ya, jadi sudah bisa dilaksanakan ya Pak ya. Kalau saya email ke KBRI untuk atas nama saya agar bisa dikirimkan lewat pos ini atau itu, biaya saya sebenarnya bisa di Belanda ini biaya posnya bisa saya beli, saya cuma tidak kirimkan kode QR agar yang terima kode QR tinggal tempel stiker kirim Pak tanpa perlu. Tapi Ibu yakin itu aman ya? Aman ya? Pak. Saya nggak tahu ya. Aman ya? Aman. Oke. Terima kasih. Ini aja Bu, untuk biar enak-enak aja, bikin aja surat pernyataan bahwa saya pokoknya ada apa-apa saya tanggung jawab lah. Nanti bisa aja orang KBRI sudah dikirim. Ya, siap. Siap Bu Lina, sehat. Ibu siapa nih? Yang angkat, yang pakai gini tuh Ibu Debi ya? Ibu Debi ya? Bu Debi kayaknya pernah lihat Bu Debi. Ya pasti tuh Pak. Iya. Saya bersyukur tanggal 26 kasih kejutan Bapak. Waduh. Tari Minang itu loh Pak yang. Oh iya. Tari piring ya? Tari apa ya? Bakara. Ya betul. Dari Bagurau. Tapi hari ini saya nggak bergurau bener loh Pak, agak serius biar agak. Serius boleh, kita ngobrol. Ngobrolnya kan nyantai. Saya sengaja pakai Love Kids karena selama saya di Belanda, walaupun saya lulusan tari STKW Surabaya, selama 14 tahun saya buat usaha alternatif Pak. Jadi buka penitipan anak gitu. Ya bagus Bu. Untuk mendampingi ya anak-anak sendiri karena anak kami 3. Tetapi yang menarik karena kemarin waktu nari kan nggak ada kesempatan ngobrol juga. Saya terus terang kalau boleh loh Pak ya ngajuin sebuah ide. Ini agak boleh. Apalagi ide boleh sekali. Ya toh. Sedikit formal karena saya mulai suka baca Pak. Ya karena corona itu ada banyak waktu nih Pak. Dulunya kan suka tanggapan ke pasar malam, pasar raya gitu kan. Iya. Corona tahun lalu ada banyak kesempatan buka-buka gitu. Saya lihat di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tuh nomor 5 tahun 2017 kan. Saya jadinya terinspirasi nih karena di Belanda itu kan ada 11 kelompok tari tuh Pak. Jadi bukan grup saya aja yang ada. Jadi ada banyak, 11 loh Pak. Dahsyat kan. Dan banyak itu ada banyak. Iya banyak Pak. Saya masih berpikir saya menghormati teman-teman yang sudah 25 tahun seperti Wahana Budaya, Arena Budaya. Itu sudah lama sekali Pak. Saya mah hanya bantu-bantu mereka waktu itu karena anak-anak saya waktu itu masih kecil. Kemudian 7 tahun yang lalu buat yayasan memang Peduli Seni Indonesia, tapi saya mau bicara itu berpikir karena KBRI itu kan ada rumah budaya tuh Pak, rumah budaya gitu. Nah saya ini agak saya catat supaya gimana, saya hanya sini sebuah ide loh ya Pak, ide bagaimana ada terobosan dalam membangun hubungan antara kelompok tari. Kebetulan saya dari 11 itu 6 sudah pernah kerjasama tuh, jadi saya pernah jadi pendukung grup mereka, jadi bisa personal pribadi ngobrol gitu loh Bapak. Nah kalau misalnya terjadi itu, supaya nantinya ada sinergi kerjasama dengan dan di rumah budaya itu kayak kalau bisa memberi ruang untuk kesempatan para grup tari ini bisa ada terjadi komunikasi lah Pak. Biasanya ketemunya itu di pasar-pasar gitu loh Bapak. Iya. Saya sih gayanya nih inget-inget waktu muda itu di Indonesia itu ada Dewan Kesenian kan. Tapi ini kan rumah budaya tuh, jadi sudah nggak usah bikin kesenian, tapi rumah budaya sudah ada, itu memberi kesempatan ruang kepada kita, grup tari itu, para pemimpinnya nanti kan punya anak buah tuh Pak, jadi seperti ada komite gitu, komite tari, komite musik, teater gitu, sehingga kita sebenarnya berlatih bersama untuk berorganisasi, tapi juga saya tidak mengurangi rasa hormat kepada setiap orang yang sudah banyak kerjasama selama ini di Belanda. Tapi itu pikiran saya loh Pak, kalau boleh gitu. Jadi karena ini dulu saya sama Pak Puja, saya jarang ngomong Pak. Hanya kalau ketemu sama Pak Puja itu, Debbie nari gitu, saya nari. Tapi sekarang jadi begitu lihat wajah Ibu, dia udah mikir, wah Ibu nari aja. Nari aja gitu. Kalau corona itu banyak. Tapi pasti bagus Bu. Daripada dia ketemu Ibu terus minta makan. Saya bukan tipe masak ya Pak. Iya, ya udah. Bagus lah. Saya nari gitu. Nari aja deh gitu. Nah, yang saya tadi ajukan ide-ide ini, pikiran ke depannya itu kalau ada sinergi itu loh Pak. Ya, ada.
mikirnya Ya, sinergi, kita wujudkan, Bu. Itu, jadi gimana tuh Pak? Ya supaya nanti. Jadi untuk gini Bu, maaf kalau maksud saya Bu, dah kira-kira kita sepaham lah. Kita punya bayangan ya Pak ya. Ya, Belanda itu kan punya pusat budaya di Indonesia, tapi kita nggak punya di sini. Pusat kebudayaan apa tuh? Kayak Erasmus ya. Iya. Ya, nah kita ada tempat Bu. Nah kita lagi perbaiki sekarang tempatnya yang dia. Ya, di Konjen Amsterdam itu dulu. Ya, lagi diperbaiki dan Pak Din, Ibu tahu Pak Din, Pak Dikut sudah setuju. Jarang ketemu saya Pak Ferry. Ya, Pak Ferry juga sudah setuju. Itu nanti kita jadikan rumah budaya Indonesia. Oh, dahsyat Pak. Ya, di lantai 3 kalau nggak salah. Udah diperbaiki dan udah diarahkan ke sana, Bu. Jadi nanti itu ada apapun namanya ya, Pak Rumah Budaya Indonesia, Pusat Kebudayaan Indonesia, nanti nama gampang lah. Tapi maksud kita gitu-gitulah. Ya begitu ya. Ya, nanti di sana kita ketemu Bu. Beberapa seniman-seniman itu nanti kita dari waktu ke waktu kita ketemu. Ya, seniman ya. Jadi kan seniman kan tiap ketemu ada ide ya, cari inspirasi. Ya, tapi waspada Pak, karena seniman kadang-kadang ya, dan ini gitu loh, kayak saya tuh harus belajar. Bisa itu tempat latihan juga, bisa kita gantian latihan. Ada satu di Amsterdam, satu di sini SIDH ya, sekolah kita ya kan udah diperbaiki juga. Ya, saya pernah ngajar di situ Pak. Kan ada tuh aulanya sekarang udah keren, udah bagus. Nanti kita gantian di situ. Jadi yang bisa di Amsterdam, di Amsterdam. Pak Din langsung kirim nomor Pak sebentar. Iya, yang di sekolah karena parkirnya mudah, jauh dari keramaian. Jadi itu juga itu. Tapi budaya harus kita majukan Bu, karena hubungan kita kan dengan Belanda agak khas ya. Betul. Jadi mereka punya sejarah. Jadi itu sedang, kalau istilah orang sekarang lagi OTW Bu. Menuju ya. Lagi OTW. Nanti ide-idenya Bu Dewi lah. Bu Debi yang penting gitu. Jangan lupa terus menari. Pasti Pak, ini sebentar lagi kan Ayo Menari. Ayo Menari. Siap. Minang Menari maksudnya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Siap. Yang dari chat ada nggak? Yang dari chat? Kenapa? Oke, nggak. Ada juga yang nanya dari chat. Nanti kalau ada yang yang nanya melalui chat atau kasih saran, kasih ide kayak Bu Debi tadi, silakan. Semua ini kita obrolin. Kita obrolin. Kan malam Jumat. Kopinya. Kopi ya teh. Gitu. Ya kopi sendiri kalau teh udah kopi sendiri. Pakai ini juga enak tuh kacang hijau. Ya, oke, semangat Pak. Ya, maka tadi hitam. Semoga siap Bu Dewi. Siap Bu Dewi. Jadi nanti kita lagi OTW. Nanti Bu Dewi ikutlah di mana ini. Tapi target kami summer ini udah ada. Oke, semangat Pak. Nunggu Pak ya. Berita selanjutnya. Pak Din siap koordinasi ya Pak sama Pak Ferry mana ya? Ya. Terima kasih. Salam kenal teman-teman. Ya, salam kenal Bu. Siapa nih? Terima kasih Pak. Bu Lina ya, Bu Lina udah dari tadi nih Bu Lina. Bu Lina, Bu Lestari, Bu Winda, Pak Gunanjar. Lestari ya, Bu Lestari ya? Wiji Lestari, Bu Wiji. Lestari. Ayo Bu. Selamat sore Pak, semuanya teman-teman juga selamat sore, selamat malam, salam kenal khususnya buat Bapak. Kita belum pernah jumpa, tapi senang sudah 2 kali ketemu secara online. Ya, tadi itu saya dengar dari Mbak Debi, keren banget idenya, sesama penari. Saya juga penggiat sendi, alhamdulillah. Walaupun nggak senior, Mbak Debi itu senior banget ya kalau untuk seni gitu loh. Nah, gini Pak, saya tidak pengalaman, jadi mau ceritakan pengalaman sedikit aja. Dan waktu itu saya jumpa dengan kawan-kawan juga di ambasade, di kedutaan, pada saat pengurusan paspor. Jadi kebetulan sih kalau jarak dari rumah ke kedutaan itu tidak terlalu jauh, cuma 1,5 jam lah ya. Gitu kalau pakai kendaraan pribadi. Tapi kalau pakai kereta agak lebih lama karena nunggu bis jamnya juga ya. Nah, permasalahannya adalah kita kan sudah bikin online nih Pak untuk janji bikin perpanjangan paspor ya. Pada sampai di sana
paspor nggak bisa langsung kita terima gitu loh. Dan itu kita harus kembali lagi di hari yang lain yang sudah ditentukan. Pertanyaannya adalah, apakah bisa jika kita mau perpanjang paspor, bikin janji online, semuanya sudah diklik online, di sana disediakan, jadi pada saat kita datang, paspor itu sudah selesai, dan pada hari yang sama, kita bisa langsung ambil gitu Pak. Mungkin bisa kan kita ada foto dulu ya, mungkin bisa tunggu sejam 2 jam masih oke lah, kita main-main dulu di Den Haag, seperti itu kita baru ambil lagi. Jadi nggak mondar-mandir, mengingat juga jarak-jaraknya kadang-kadang untuk rumah yang mungkin tadi seperti kawan di Limburg juga terlalu jauh sekali kalau harus 2 kali bolak-balik. Seperti apa namanya? Saya juga tadi baru tahu tuh Pak, ada bisa dikirim ke rumah via pos untuk paspor. Ya, kalau itu, tapi risikonya ya risiko, itu tadi ya, betul, ada risiko ya. Besar, ya. Yang kedua, Pak, saya mau tanya ini tentang kalau ada barang dari Indonesia, apakah di masa pandemi ini KBRI ada untuk ekspor impor? Dalam artian karena kebetulan saya juga aktif untuk penggiat UMKM di Indonesia, membantu. Dan saya mau tanyakan itu, di masa pandemi ini apakah kesulitan gitu loh Pak? Jika tidak ada kesulitan, apakah jika saya mau kerjasama atau kami mau bekerja sama, kemana kami harus menghubungi? Terima kasih. Terima kasih Bu. Panggil Vicky. Saya Ari. Ari, Bu Ari. Ya. Ya, saya Mayarfas, nama panggilannya Buyung. Okay. Jauh ya, anak jauh pertama, ya, jauh anak ya. Pertama. Saya tahu Pak, kalau Padang. Anak terakhir, anak terakhir, Buyung itu, okay. Bucok, Dari... Buyung itu. Kalau di Batak Bucok, kalau di Padang Buyung. Okay. Ya. Bu, yang pertama tadi soal apa tadi itu? Paspor ya. Ya 2 kali ya memang gimana Bu ya, kita maunya dulu memang 3 jam. Dulu. Dan pernah sempat bisa. Karena dulu di apa ya, decentralize ya, pencatatan orang Bu ya. Tapi sekarang pencatatan itu ada di Jakarta. Jadi dan ini tapi paspor juga sekarang kan 5 tahun sudah Bu ya. Tidak perpanjang lagi sih sebenarnya, itu penggantian itu sebenarnya. Ya, jadi 5 tahun paspornya diganti, 5 tahun paspornya diganti. Nah untuk penggantian ini fotonya itu loh Bu, harus kita foto, masukin ke server tertentu, harus sidik jari. Nah itu yang nggak bisa online Bu, sidik jarinya itu. Nah itu harus kita kirim ke Jakarta. Tercatat di Jakarta, udah dicatat, disampaikan kepada kita. Itu bukan hanya Belanda aja Bu ya, seluruh dunia, di seluruh perwakilan. Nah itu yang perlu waktu. Tapi ya Jakarta sekarang pemerintah juga sudah memperpanjang kan Bu ya, jadi hanya sekali dalam 5 tahun. Hanya sekali 5 tahun, dan itu tidak diperpanjang paspornya, tapi diganti baru. Diganti baru. Kalau melalui pengiriman pos tercatat tadi Bu ya, bisa saja sih Bu. Tapi ya karena banyak yang tidak mau. Ya, yang saya dapat ceritanya begitu, banyak yang tidak mau. Mendingan datanglah daripada nanti ada apa-apa, malah kita urusannya dipanjang. Ya udahlah kita aja yang datang. Ya sekalian mungkin ya jalan-jalan, sekalian cuti atau apa. Ya, jadi itu. Yang kedua soal ekspor impor, kalau melalui jalur biasa kan jalan aja sih Bu. Jalan aja. Nanti kita akan ada juga soal ini Bu, UMKM ini. Karena memang ini salah satu hal yang perlu kita lakukan. UMKM kita perlu tambahan pasar, dan kita mungkin peluangnya besar di sini. Seperti yang saya tahu sampai saat ini peluangnya besar. Nanti kita kalau ekspor impor sih jalan aja Bu, melalui jalur normal ya, pengiriman normal ya. Kan kalau pengiriman dari Indonesia ke sini atau dari mana ke sini kan jalan aja Bu, jalan aja. Tapi dulu mungkin banyak juga karena banyak tamu, jadi kita bisa nitip-nitip ya. Sekarang kan praktis nggak ada ya. Kalau misalnya beli baju di Indonesia bisalah 1-2 titip sama orang bisa, tapi sekarang orang itu nggak ada yang datang.
nggak ada yang datang. Jadi, tapi kalau yang misalnya kita beli barangnya di Indonesia dikirim ke sini, jalan aja sih Bu. Tapi ya mungkin ada apa teksnya ya. Kayak kemarin customnya saya beli apa gitu, dikirim apa dari negara lain harus bayar 53 katanya. Ya saya harus bayar. Tapi tidak ada masalah tuh. Tapi kalau jalur maksud saya gini, saya dengan kawan-kawan di sini kita sudah bergerak dari tahun lalu membantu UMKM di Indonesia. Sementara ini kan kita bisa Pak, saya ada juga untuk pengiriman dari pakai ekspedisi yang besar. Namun kita kan mau jangkauannya luas gitu loh Pak. Nah, untuk itu mungkin bisa bekerja sama dengan KBRI di bagian divisi apakah atau departemen apa yang harus dihubungi gitu loh Pak. Di sini kan ada atasnya perdagangan Bu, betulan orangnya baru, ada nggak hadir ya, Pak Sabat namanya. Pak Sabat, oke. Ya, nanti mereka akan ada juga itu Bu acara khusus untuk masalah UMKM, pengembangan pasar UMKM di kita. Mungkin sekitar tanggal berapa gitu. Nanti itu kita adakan Bu. Kita cari jalan gitu, kita ngobrol rame-rame soal UMKM aja. Gimana kita bisa memasarkan UMKM, bagaimana kita bisa membantu UMKM, Bu. Iya. Membantu UMKM bukan dalam arti pemasaran, tapi mungkin dalam produksinya. Kan ada juga program dalam itu. Hal luas, ya. Nanti kita adakan. Betul. Oke. Ya, Pak ada ya, Pak Sabat namanya. Sabat. Pak Sabat. Ya, baik, terima kasih Pak infonya. Ya, ada. Terima kasih banyak. Nanti ya hubungi aja Bu Sabat. Ya, nanti atau kita lakukan webinar tersendiri khusus UMKM. Saya juga nanti mungkin akan mengundang KBRI dan mungkin teman-teman jika yang berminat akan ada juga webinar tentang UMKM dari kami. Ya, bagus Bu, bagus. Nanti di sana kita tukar pikiran, tukar pengalaman. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat. Ya, sama-sama. Ada juga yang masih angkat tangan Bu Winda ya? Bu Winda ya? Bu Winda. Udah lama ngangkat tangannya dari tadi, nanti capek. Assalamualaikum, udah Bu. Waalaikumsalam. Nah, selamat datang di Balando, udah. Ya sama Padang nih, nanti yang lain nggak ngerti. Sama Padang. Terus kebetulan dapat salam dari anak saya, Kevin Debah. Nah, salam lagi. Salam lagi Bu. Dari Ines, ya. Ini tadi ada pembicaraan mengenai perpanjang paspor. Ya. Kebetulan ini teman saya, ini pesan dari teman saya, dia nggak bisa ikut karena dia harus kerja. Jadi hari Rabu kemarin dia udah datang bawa surat-surat lengkap ke sana karena dia sudah nggak bisa lagi bikin janji online dan paspornya April akan berakhir. Terus izin tinggalnya bulan Juni juga berakhir dan dia sudah dapat surat peringatan, sudah dapat surat dari kantornya mengenai perpanjangan kontrak kerja. Jadi dia bingung. Terus saya bingung Bu, saya bingung. Nanti hubungi KBRI gitu bilang. Ya, dia udah datang ke sana tapi disuruh pulang. Katanya bikin aja, terus udah sampai hubungi Uniyanti segala. Katanya kita nggak bisa bantu, harus bikin janji Bu. Makanya tadi karena Bapak bilang bisa sebenarnya, makanya saya langsung app dia bilang, oh terima kasih Winda, coba tanyain biar saya cepat datang katanya gitu. Dia udah bawa surat lengkap hari Rabu kemarin ke situ bersama suaminya, ditolak disuruh pulang lagi. Makanya dia sedih banget. Nah kebetulan sekarang udah Marves bilang gitu, saya langsung aja menanyakan atas nama dia, apa kapan dia bisa datang? Ya, di email apa aja. yang harus dilakukan? Di email aja Bu. Di email. Di email kasih tahu kenapa dia harus melakukannya sekarang. Ya. Ya, karena seperti saya bilang tadi kan ada juga email atau telepon. Ada juga yang harus pulang mendadak kan Bu, padahal paspornya udah kurang dari 6 bulan. Itu kan emergency namanya ya. Iya. Kalau menyangkut pekerjaan atau menyangkut hak tinggal itu emergency Bu.
Betul. Jadi Ya. dia harus email ke imigrasi kalau nggak salah. Imigrasi. Ya, Oke. merujuk aja kalau bilang. Merujuk. Pasti ditolong ya Pak ya. Iyalah. Iya. Oke. Terima kasih. Insya Allah lah, insya Allah. Cuman itu Terima kasih aja. Uni. Terima kasih. Sama-sama. Kapan-kapan main-main ke Apeldoorn. Siap. Insya Allah, insya Allah. Amin. Maaf saya pamit dulu. Siap. Ya. Sholat. Salam sama Uni. Sama udah juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Gunanjar, kita pernah ketemu nggak Pak Gunanjar ya? Belum ya? Halo Pak. Ya Pak Gunanjar. Ya, halo, selamat malam, selamat sore menjelang malam. Belum Pak, belum ketemu. Belum ya? Baru pertama kali. Baru ya, pertama ya. Ya, karena saya juga salam kenal. Saya juga baru di Belanda. Ya. Di mana Pak Gunanjar? Di mana? Oh ya, saya Gunanjar. Saya peneliti independen. Sekarang stay di Delft. Ya, dekat kok ke KBRI Den Haag. Ya, restoran Indonesia banyak tuh di sana. Ya. Warung. Ya. Betul Pak. Kebetulan saya juga baru di sini tertanggal 1 Desember. Jadi baru 3 bulan juga. Baru settle semuanya. Dan ada satu hal yang ingin saya tanyakan setelah saya menggali informasi dan membaca dari website Indonesia, Kedutaan Indonesia di Belanda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan warga negara Indonesia. KBRI Den Haag menggandeng pengacara retainer. Ya. Saya ingin satu hal yang ingin saya tanyakan, apabila ada warga negara Indonesia yang sejatinya memerlukan bantuan hukum, baik itu secara perdata ataupun pidana, untuk bantuan hukum tersebut, proseduralnya apa langsung menghubungi ke pengacara yang menjadi partner advokat kedutaan, yaitu Bapak Mr. Martin, atau melalui rekomendasi dari kedutaan? Kalau Pak Martin itu memang suka ini Pak ya, kita minta untuk memberikan briefing pencerahan terhadap warga negara yang memerlukan bantuan Pak ya. Iya. Tapi gini aja, Pak Luki ada nggak nih Pak Luki? Ada. Nah Pak Luki bisa nggak kasih? Tadi kebetulan nih ada orang KBRI juga Pak Luki, bagian konsuler yang sehari-harinya hidup dengan soal hukum ini lah Pak. Pak Luki ada nggak? Di mana Pak Luki itu? Ya, langsung aja Pak Luki ngobrol dengan Pak Gunanjar, yang orang baru. Iya. Terima kasih Pak Dubes. Pak Gunanjar orang mana Pak? Kalau boleh tahu? Saya asli Garut, Jawa Barat. Ketahuan. Sama Pak, sama Pak Luki sama. Bandung Tete, Bandung Soalnya Delop Pak, tadi Delop. Sarua tuh Pak, Sarua. Tinggalnya di Delop gitu. Ya. Ya. Ya, non Pak Gunanjar, untuk pertanyaannya memang kita punya retainer lawyer dari Martins, law firm-nya Martins. Memang kalau memang membutuhkan bantuan hukum, lebih baik itu ke kita dulu saja, nanti kita refer ke yang bersangkutan, karena kita ada mekanisme tersendiri untuk menggunakan jasa mereka. Dan sebagai calon klien mungkinnya istilahnya nanti Pak Gunanjar mesti kita brief juga termsnya apa, karena itu tidak full akan memberikan pendampingan, karena ya itu profesional ya, jadi profesional ada kuotanya gitu, kuota untuk konsultasi berapa jam baru bisa dibantu, tapi selebihnya itu mereka akan profesional dengan dengan aturan mereka. Hanya kalau misalnya Pak Gunanjar perlu hanya advice, kita punya in-house lawyer yang dengan SDM yang ada di KBRI ya, kita bisa bantu bakal untuk advice yang hukum yang tidak begitu berat, dan kita lebih bisa menangani masalah pidana Pak, karena perdata kan itu urusannya antar pribadi, jadi kita nggak bisa involve lebih lanjut kalau masalah perdata. Tapi kalau pidana misalnya Pak Gunanjar terlibat
hukum di sini lalu perlu bantuan, kita bisa kontak ke KBRI, Pak. Yang ingin saya tanyakan mungkin bukan karena posisi saya pun juga untuk saat ini saya dengan resident permit Jerman sampai September 2021 karena saya peneliti independen dalam rangka uji kelayakan untuk startup. Di sisi lain mengingat situasi di Berlin sangat kacau dan takut juga saya COVID kan di sana parah sebelum di Belanda ya. Jadi saya kebetulan ada tante di Delft di sini. Ya udah kamu ke sini saja kata tante di Belanda di Delft. Dan akhirnya saya settle di Delft dan sekarang pun juga saya udah inscriben juga di Gemeente Delft. Karena secara legal yuridis, secara perdata saya punya resident permit Jerman sampai 2021. Jadi sejatinya saya bisa travel di Uni Eropa melanjutkan penelitian saya di Jerman, Belanda dan Belgia sampai September 2021. Namun pada kenyataannya ini pengalaman aja ya, ketika saya inscriben di sini, saya harus lapor IND dulu. IND juga menyatakan harus apply resident permit Belanda. Di satu sisi, ketika saya cari informasi dengan rekan-rekan yang ada di Belanda, ternyata ketika kita punya resident permit Uni Eropa, kita tidak bisa apply resident permit dari Uni Eropa yang lainnya. Nunggu sampai resident permit Uni Eropa itu mau habis atau 3 bulan mau habis, baru apply lagi gitu. Dan situasi saya masih panjang, apalagi situasi pandemi seperti ini, saya pun mau tidak mau harus menunda seluruh penelitian saya gitu. Jadi sejauh mana Kedutaan Besar KBRI Den Haag melakukan pendampingan? Apakah cukup dengan pendampingan? Saya mengharapkan surat rekomendasi dari KBRI untuk pendampingan ke Advokat Martin, atau apakah saya harus langsung berhubungan ke Advokat Martin? Itu aja sih. Ya, Pak Gunawan. Jadi memang mungkin karena baru datang ya, jadi tidak semua negara-negara di Uni Eropa itu uniform sebenarnya pada prakteknya. Karena untuk Jerman, apalagi sekarang Inggris udah mau Brexit, jadi aturan keimigrasiannya itu memang agak unik gitu, agak unik. Tidak automatically misalnya dapat permanen residen di satu negara EU itu berlaku buat semua. Memang seperti. Nah, untuk teknis nanti pendampingnya silahkan aja, nanti saya mungkin minta nomor HP-nya Pak Gunanjar, kita bilateral saja Pak, karena ini akan teknis. Nanti kasihan ini waktunya habis buat yang lain. Di chatting aja Pak Gunanjar, kita tunggu ininya chattingannya, nanti kita cek nomor HP-nya, nanti kita kontak. Bahasanya juga lain Pak Gunanjar lah, orang Garut lah, sama Garut lah. Aduh, logat Sunda. Lain lah, bahasanya juga beda. Pengertian tapi deh. Pak Luki, makasih banyak ya, nanti kita ngobrol panjang. Oke, ya. Pak Mayer, Pak, satu lagi Pak, saya juga karena concern dengan pariwisata Indonesia, mengingat saya juga lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, yang saya tahu kan Belanda juga salah satu target pasar pariwisata Indonesia, apalagi sekarang hampir seluruh dunia pariwisata itu down. Ada beberapa rencana, apalagi setelah vaccination program post pandemi atau recovery pasca pandemi dari KBRI untuk berbagai promosi ke Indonesia dari Belanda gitu. Karena banyak teman-teman saya dari rata-rata yang memang lulusan di bidang pariwisata semuanya terdampak. Jadi program untuk promosi dari KBRI sendiri gitu, untuk pariwisata Indonesia ke depannya. Itu saja sih Pak. Iya, jadi terus sih Pak, promosi kita lakukan terus. Walaupun sekarang negara kita melarang warga negara asing masuk ya, demi kesehatan bangsa kita ya. Iya. Ya, tapi promosi jalan. Nanti Bapak, karena banyak sekali kegiatannya Pak, tapi saat ini melalui online banyak Pak. Nanti ada Pak Ferry, itu kegiatannya banyak Pak. Kegiatannya juga Ibu Ine tadi juga banyak.
kegiatan, Pak. Jadi iya benar. ya nanti dimasukkan aja Pak Ganjar oleh Pak Ferry. Pak Ferry pasti juga ada mendengar sekarang, Pak Ferry dari KBRI. Siap Pak Ganjar? Siap Pak. Nun Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, nun. Sehat selalu. Ya. Pak Ucok. Pak Ucok. Iya, Pak Ucok ya. Pak Ucok ya. Betul. Pak Ucok. Pak Ucok tuh Buyung sama tuh Pak Ucok. Buyung tuh anaknya paling kecil. Itu nama panggilan Pak. Oh, panggilan ya. Handaya Nasution. Jadi ya teman-teman di sini ya karena bekerja di perusahaan di sini mereka gampang juga ngomongnya Ucok daripada Handaya panjang, susah. Betul. Sehat Pak Ucok. Sehat. Alhamdulillah. Pak Ucok di mana? Di sini juga sehat. Di mana? Breda. Breda ya. Ya, saya sudah 5 tahun di sini kerja. Ada 2 hal nih Pak mau tanya ya, karena mengenai paspor lagi. Ya, paspor. Waktu paspor saya juga mau perpanjangan yang sebelumnya ya di KBRI Den Haag ya lancar-lancar aja, maksudnya nggak ada masalah. Terus yang tahun ini saya dapat info nih dari beberapa rekan. Cepetan kalau mau perpanjang paspor. Sekarang aja kalau sekarang itu dapatnya nanti di bulan lama gitu. Iya, betul. Betul. Ya, saya coba bulan lalu. Ya. Dan saya dapatnya di 30 Agustus. Ya. Nah, memang sih paspor saya habisnya di November. Tapi kan ini di 3 bulan maksudnya lebih rendah dari 6 bulan nih. Takutnya kalau ada apa-apa gitu. Nah, apa memungkinkan untuk bisa dipercepat atau itu enggak masalah? Saya sih juga memang enggak ada rencana pulang. Tidak masalah, Pak. Kalau Bapak nggak mau pulang atau menyangkut urusan kerja, tidak ada masalah. Paspornya tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak misalnya terpaksa harus pulang karena sesuatu hal, kasih tahu kami. Ya, gitu. Email aja imigrasi. Bisa telepon, bisa email. Tapi itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang kedua, Pak, ini saya penasaran dengan diaspora nih. Ini diaspora itu di bawah KBRI Pak atau organisasi terpisah itu? Sebenarnya kan organisasi KBRI ya hanya KBRI Pak. Tapi kan ada organisasi masyarakat ya, ada diaspora, ada macam-macam sih Pak. Ya. Itu juga. Tapi kita itu bagian dari kita semua gitu loh Pak. Bagian dari kita semua itu yang saya tahu. Diaspora itu bukan di bawah siapa-siapa. Ya, saya kan juga berpikiran mungkin ada organisasi orang-orang Indonesia profesional di sini gitu kan ya. Kumpul-kumpul itu saya sampai sekarang nggak dapat. Belum, betul. Nah, Pak Ucok ya. Jadi tadi saya baru aja ngobrol dengan namanya GIPA. Ya, pusatnya GIPA. Jadi itu para profesional ya. Jadi orang-orang Indonesia di Eropa yang bekerja di berbagai perusahaan besar ya. Nanti saya suruh hubungin Pak Ucok ya. Boleh. Ya, jadi mereka udah ada di Belanda. Baru aja saya tadi siang bicara dengan mereka karena baru tahu juga dan mereka juga baru. Itu organisasi profesional. Ya. Kan enak gitu kita bisa tukar pikiran atau mungkin kita bantu apa gitu kan. Rencananya Nederland itu akan launching dalam waktu dekat. Nah, jadi lagi ngumpulin orang nih Pak. Ngumpulin orang nih. Nanti dari situ baru kita tambah mereka baru ketemu berapa ya? Belum banyak Pak. Belum banyak mereka yang mereka berhasil temukan kumpulkan namanya. Ya nanti saya kirim Pak Ucok itunya kontaknya. Nanti kontak-kontak aja. Nanti pada saat launching nanti udah sama-sama kita Pak. Oke. Itu hubungannya dengan KBRI ini sebagai support GIPA itu atau bagaimana? Ya tadi baru ngobrol tadi Pak, mereka ngomongin saya. Oke, ya udah kita lakukan sama-sama. Saya bilang gitu. Ya, bagus kalau gitu. Ya, kalau mau apa yang bisa dari KBRI, yang bisa dari saya lakukan. Ya, kita sama-sama dulu lah. Kan ini baru ya Pak ya. Kan kita punya kayak sekarang Pak, kita punya kontak-kontak
orang itu siapa, bekerja di mana kan. Jadi dan itu bagus Pak. Ya, maksudnya itu bagus. Anak-anak muda itu Pak. Ya, anak-anak bagus. muda tadi bisa... yang di Belanda itu kerja di ABN AMRO satu di konsultan AWC, PwC Pak. Mungkin. PwC. Ya, mungkin. Ya, mudah-mudahan ya. Siap, bagus. Siap, Cok. Siap. Ya. Jadi Cok, ya Cok tamatan mana? Saya di UGM dulu. Okay. Terus saya sama kantor di sekolahan di Nottingham. Ya. Dulu kerjanya saya di Sidoarjo. Terus direlokasi di sini sampai sekarang jadi pegawai tetap di sini gitu. Ya, siap. Kagama nih Pak, Kagama Nederland. Kagama Nederland. Siapa Cok? Nanti kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih banyak Pak. Halo. Ya, silakan Bu. Maaf, soalnya ini lagi bising karena di kereta api ya Bu, Pak. Dari mana ke mana nih? Dari Den Haag, Pak. Oh. Mau pulang ke rumah. Di mana rumahnya, Bu? Rumah saya di Geldermalsen, kira-kira 1 jam dari Den Haag. Ya. Iya. Ini saya mau bertanya, Pak, tentang masalah WNI yang mau pulang ke Indonesia ya. Kita kan di sini ada beberapa, saya sendiri perawat di sini, dan dulu juga saya datang ke sini karena jadi perawat. Jadi kita kan sekarang yang perawat di Belanda itu kan semua udah pada dapat vaksinasi COVID-19 itu udah 2 kali. Bilang dicek. Dengar ya Pak? Dengar terus saya Ibu. Jadi kemarin kan, jadi saya pikir ya ini kita udah pada divaksinasi ya, udah lama 1 tahun nggak pulang ke Indonesia. Jadi saya punya keinginan untuk pulang ke Indonesia. Sebenarnya saya bukan secara pribadi, tapi banyak teman-teman perawat juga yang udah lama nggak pulang ke Indonesia. Ya pengen lihat orang tuanya, kayak orang tua saya kan udah tua begitu ya. Biasa saya juga setiap tahun pulang. Nah sekarang kita kendalanya itu kita harus tetap di karantina. Cuma kami mau bertanya atas nama-nama teman-teman perawat, apa masih belum ada pengecualian buat mereka yang sudah punya sertifikat vaksinasi untuk pulang ke Indonesia, untuk tidak karantina pusat gitu, hanya karantina mandiri. Kalau itu belum Bu, masih karantina 5 hari ya, 5 hari. Masih Bu, masih pulang nggak ada masalah Bu. Memang nggak ada masalah Pak, cuma kita perawat di sini itu kan sekarang. Tapi nggak mau karantina ya? Bukan begitu Pak, kalau kita karantina 5 hari Pak, kita sekarang habis waktu ya? Itu, iya Pak, kita sebagai perawat nggak dikasih pulang lebih dari 2 minggu sekarang liburnya. Oh. Jadi kalau kita udah 5 hari karantina, berarti kita kayak saya tinggal di Medan ya Pak. Berarti saya udah 1 minggu itu nggak ketemu keluarga gitu. Jadi betul. Tapi ya pemerintah masih mengharuskan Bu karantina semua orang yang masuk ke Indonesia. Iya. Termasuk WNI masuk, WNA masuk. Iya, maksud saya sekarang pengecualiannya buat mereka yang sudah mempunyai sertifikat vaksinasi itu, Pak. Belum, Bu, belum. Nanti kami tanyakan lagi ke Indonesia, Bu, karena kita belum, saya rasa sampai saat ini, sampai kita ngobrol ini, belum ada namanya paspor apa? Vaksin paspor atau apa gitu. Jadi orang yang sudah divaksinasi boleh bebas dari berbagai ketentuan yang diterapkan sekarang kan kalau bukan hanya dari luar negeri Bu ya, di antara kota atau provinsi pun sekarang kan harus dilakukan beberapa tindakan ya. Tindakan. Jadi itu masih Bu, tapi nanti kita tandakan lagi bagaimana dengan yang sudah divaksinasi. Karena kita semua kan udah dapat kalau vaksin, di Belanda kan dibilang divaksinasi dapat, udah, terus kita kan udah punya sertifikatnya kan Pak. Di situ dikasih tahu kita dapat vaksin apa, kapan dapatnya, begitu loh Pak.
Ya. Jadi datanya udah lengkap. Memang belum paspor, tapi sudah sejenis sertifikat begitu, Pak. Betul. Tapi belum ada negara kayaknya yang mengakui, Bu. Belanda pun belum. Jadi bukan Indonesia aja, Ibu ke Inggris sama, kemana, ke luar Belanda, Schengen sama. Tapi ya nanti kita tanya, Bu, bagaimana di Indonesia yang ini. Tapi setahu saya sampai tadi belum ada apa-apa gitu. Tapi ya mudah-mudahan, Bu ya. Ya mudah-mudahan sih Pak. Soalnya kita sekarang para perawat itu iya. Kalau dulu kita kan bisa dapat cuti 4 minggu gitu ya. Kalau sekarang itu karena situasi COVID, kita nggak dikasih cuti lebih dari 2 minggu karena berturut-turut gitu ya Pak. Ya. Karena kita kekurangan tenaga medis, tenaga tim perawat gitu Pak. Jadi hanya dikasih 2 minggu gitu. Jadi kendalanya saya sih sebenarnya di situ karena saya seminggu udah di karantina. Kalau saya pulang sih karena pengen melihat mama saya aja karena terus papa saya kan baru meninggal, jadi pengen ke makamnya papa. Pengen pulang lah ya, pengen pulang lah, ya kangen lah. Ya. Kangen. Iya, pengen ziarah juga Pak, gitu kan. Pengen makan enak. Di sini bisa makan enak Pak, ada lapejo, ada makde, banyak. Tapi ya kadang-kadang yang dibikinin orang tua sendiri kan beda juga Bu ya. Iya, yang bikin mama gitu. Mungkin garamnya nggak cukup, tapi tetap enak kalau orang tua. Betul Pak. Ya. Lagian ini saya menyuarakan hati-hati teman-teman saya yang para perawat gitu loh Pak. Ya, nanti kita tanya Jakarta Bu ya, mungkin melalui imigrasi atau Satgas nanti gimana kalau ada policy bagi orang-orang luar WNI yang sudah vaksin yang pulang untuk tujuan-tujuan tertentu, kan bisa juga karena orang tuanya sakit keras Bu ya, atau saudara sakit keras atau siapa, kalau di karantina dulu ya tidak emergency ya. Iya, kalau saya sih alasannya bukan orang tua sakit, cuma karena faktor waktu. Kangen aja Pak. Ya, dari Indonesia tapi nggak ketemu Bu ya. Iya, cuma 1 minggu Pak. Betul. Kan, kalau misalnya di karantina mandiri ya udah kita 2 minggu di rumah aja. Boleh Bu. Ada punya mama. Boleh. Ibu di mana ini? Ibu Teti di mana? Tinggal di mana? Di sini. Di sini di mana? Ya. Di sini. Di Geldermalsen Pak. Geldermalsen itu lewat Utrecht. Kalau dari Den Haag. Ya. Boleh Bu. Nanti ini Bu ya. Tanya aja email aja dulu. Nanti sambil kita tanya. Ya. Kemarin udah saya email ke ke KBRI tapi belum ada jawaban gitu. Makanya ya boleh, nanti saya tanya lagi. Ya, nanti saya tanya lagi. Ya. Ya. Terima kasih Bu Teti. Ya, makasih ya Pak. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Pak Bambang juga mau ngobrol nih, Pak Bambang. Lagi ya. Hah? Iya. Pak Bambang. Makasih ya Pak. Makasih Bu Teti. Jaga kesehatan. Ya. Siapa nih Pak Jeff ya? Jeff. Kalau nama Jeff dari situ pasti sekampung gitu. Ya ketahuan asli. Selamat malam Pak. Malam Pak Jeff. Selamat ketemu lagi nih Pak. Akhir kita ketemu di kantor waktu itu. Betul Bapak baru mau pulang, masih ingat Pak? Saya mau naik sama Pak Jun ke atas, Bapak keluar. Oh, iya. Seperti apa yang pernah saya bilang Pak, itu untuk pertemuan dari pengurus perantau Minang Belanda ini lain kali aja. Jadi kita bikinnya kalau corona ini udah sedikit mereda Pak. Tapi dalam kesempatan ini saya mau minta ide dari Bapak, karena waktu zaman Ibu Retno dulu kami juga punya radio Nusantara Pak, radio internet yang dikerjain saya sama si Acoy, itu si Acoy
Aris yang dari Acoy. kedutaan ya. Acoy. Kami pernah mengerjakan, Pak. Jadi dalam masa pandemi ini rasanya kepengen ini dikembaliin lagi. Bagaimana menurut Pak itu? Bagus. Dulu terbenturnya perpindahan server yang ada di KBRI, dan di samping itu ya masalah dari finansialnya masih belum bagus bagi kita waktu itu. Ini Radio Indonesia, Radio Nusantara. Jadi Radio Nusantara waktu itu. Bagus juga, internet. Pak. Jadi bagus. Ini tujuan kita dulu itu buat masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswa atau student-student yang ada di Belanda waktu itu, dan juga termasuk masyarakat di Indonesia, di Belanda, masyarakat Indonesia. Bagus, Pak. Gitu aja, bagus itu. Nanti teknisnya sama Pak Ferry ya. Ya. Kita bicara teknisnya. Tapi itu saya pikir semua orang setuju tuh, Pak. Nah, itu rencananya, Pak. Apalagi dalam masa pandemi ini. Iya, betul. Jadi cocok, Pak. Pak Iya sangat cocok tuh. Mic-nya udah bisa dipakai tuh, mic-nya tuh. Ini selalu saya pakai ini dulu, Pak. Pak. Makanya udah cocok tuh. Tinggal siarannya aja, tinggal diudarakan aja udah tuh. Gitu. Ya, betul. Ya, itu waktu itu antas saya udah bikin proposal ini untuk mengajukan sama Bapak. Ya. Nanti saya udah bicara dengan Pak sama Ferry, Acoy. Nanti saya juga ngomong sama Pak Ferry gimana nantinya. Ya. Nah, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya ajukan ke KBRI dan kita bisa ngobrol-ngobrol kalau Bapak setuju. Kapan perlu kalau Bapak sudah ada konsepnya, nanti di obrolan berikutnya di-share, Pak, ke kita yang ada di sini. Siapa tahu ada ide tambahan. Siapa tahu Ibu ini tadi mau masukin tarian. Ya, itu bisa juga. Itu boleh. Itu Pak, itu bidang saya. Iya. Nah, iyalah, seniman. Ya. Seniman. Itulah ide-ide untuk sementara yang kita kerjain, Pak. Kita kerjain. Kasih ide sama Bapak. Ya. Dan di samping itu barusan saya juga bisa salam dari Daim. Nah, salam lagi, Pak. Salam lagi. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada nih, Pak Bambang ya? Pak Bambang. Nah, silakan Pak. Pak Bambang ada usul saran. Selamat sore, selamat malam Pak Mayerfas, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Bambang mudah-mudahan sehat. Sama-sama. Pak Mayerfas, mohon maaf saya terlambat tadi, baru pulang kerja. Ya. Ini ada satu pertanyaan dan satu pemberitahuan. Ya. Saya dan teman-teman di Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ) sudah berbadan hukum. Nah, salah satunya kegiatan kita sebenarnya juga yang paling menjadi andalan itu adalah kebudayaan dan kesenian. Pertanyaannya mungkin bagaimana kita dari PETJ ini bisa, mungkin tadi Mbak Debbie sudah sedikit menyinggung ya, bahwa banyak sekali organisasi kesenian di Belanda, sanggar tari dan kesenian itu tidak hanya tari saja, tetapi ada banyak kesenian yang lain, seni peran dan sebagainya. Nah, kita berusaha untuk mengumpulkan semua resources ini, Pak. Jadi seperti yang mungkin ini sedikit kritik ya, bahwa yang di bawah KBRI mungkin hanya beberapa grup-grup saja. Nah, ini kita berusaha untuk, karena lebih banyak juga yang teman-teman sanggar tari atau penyanyi dan lain sebagainya, itu mungkin ada bagusnya juga kalau kita bekerja sama dengan KBRI, terutama dengan Rumah Indonesia, Rumah Budaya. Nah, Rumah Budaya Indonesia ini saya sempat waktu dulu masih Pak Dubes lama, saya bertanya apakah sudah launching, ternyata belum secara resmi ya Pak. Belum. Lagi di ini gedungnya. Betul, gedung yang itu yang di Amsterdam. Nah, bagaimana kita bisa mengakses untuk jaringan itu dengan Rumah Budaya Indonesia, sementara belum launching resmi. Kita sudah bisa bekerja sama dengan Rumah Budaya Indonesia. Untuk itu, karena ada di depan mungkin Hari Kartini misalnya, kita punya beberapa rencana untuk secara online.
Nah, apakah itu memungkinkan dan siapakah kontak untuk rumah budaya itu, Pak Maherfas? Siapa? Kalau nanti rencananya ya di bawah KBRI ya Pak Ferry sama Pak Din ya Pak atas pendidikan. Tapi gini Pak, kalau memang kita banyak penggerak seni atau seniman lah ya kalau bahasa saya ya, maksudnya bukan seniman, saya penikmat seni aja tapi tidak seniman. Ya, jadi gimana gini? Kami adakan khusus penggiat seni, Pak. Kita zooman dulu lah. Oh, siap. Jadi nanti kita undang siapapun yang penggiat seni, kita ngobrol dulu lah. Kita ngobrol melalui udara dulu, kayak Pak Yef bilang tadi. Ya, kita saling berkenalan dulu lah. Nanti dari situ kita ngobrol seni lah. Dulu Ibu Ine ya. Ine pernah juga, tapi itu penggiat seni di seluruh Eropa dan Indonesia pernah juga. Tapi habis ini kita lakukan, nanti Bu Ine juga bisa bantu itu kali atau Pak Bambang. Ya, untuk kita penggiat seni hanya yang di Belanda. Kita ngobrol dulu aja. Kita ngobrol dulu aja. Ya namanya seniman ya ngobrolnya misal ngelor ngidul lah sambil ngopi. Ya, siap Pak Bambang. Kita lakukan dalam waktu dekat. Ya. Saya juga sempat berkomunikasi dengan Mas Fei, Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Ya, beliau menanyakan juga RBI bagaimana, karena sudah 2 tahun yang lalu waktu beliau ke sini kan kita juga berdiskusi. Ya masih jalan di tempat saya bilang begitu. Mungkin kalau kita ada komunikasi kontinu dengan teman-teman di KBRI, Pak Din dan Pak Ferry, mungkin itu bisa lebih mengkristal gitu Pak. Jadi artinya bahwa KBRI adalah rumah kita semua. Jadi ini yang kita inginkan. Kita ngobrol dulu aja Pak Mak. Saya agendakan Pak. Saya agendakan obrolan, nanti saya diskusi dengan Pak Din dan Pak Ferry mungkin. Dalam waktu dekat kita eksekusi. Iya, boleh. Biar kita tahu si kita ini siapa sih maksudnya. Iya, betul. Betul. Seniman apa enggak? Betul, Pak. Ada yang ngaku-ngaku seniman. Nah, seniman padahal cuma bisa nyanyi. Nah, itu dia. Tapi kan semua kita seniman, Pak. Betul lah, Pak. Nyanyi. Nah, itu aja dulu, Pak. Siap, Pak Bambang. Terima kasih. Siap. Salam sehat, Pak. Sama-sama, Pak. Siap. Siapa? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Bu Maria nih, Bu Maria. Maria Lucy ya? Bu Maria Lucy. Selamat malam Pak, maaf saya nggak pakai video, nggak apa-apa ya, gelap soalnya. Ibu di mana? Di luar. Lagi jalan naik mobil. Ya. Nanti Ibu nggak kita kenal nih wajahnya. Nih saya. Nah ya udahlah, seadanya juga nggak apa-apa lah. Iya kan? Seadanya juga nggak apa-apa. Iya. Gimana Bu Maria? Baik, kabarnya. Dari mana ke mana nih? Jadi saya cuma mau menambahkan seperti yang tadi Bambang bilang, kalau Bambang itu dari segi penggiat seni. Saya perkenalkan dulu ya. Saya Lucy dari salah satu pengurus di pusat di Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ). Nah, dalam jangka waktu dekat ini, departemen saya, Departemen Kesenian, Pariwisata dan Kebudayaan, akan mengadakan virtual exhibition pariwisata tourism. Itu targetnya menggait travel yang ada di Eropa berkoneksi dengan travel yang ada di Indonesia. Mengingat COVID dalam jangka waktu dekat berharap summer ini semua sudah bisa jalan-jalan lah gitu ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, kapan kalau bisa saya juga pengen diskusi dengan pihak KBRI karena ini harus berjejaring dengan KBRI setempat itu dalam rangka untuk menggait travel yang ada di Belanda. Bukan di Belanda aja, rencananya ke 17 negara yang ada di bawah PETJ, Pak. Itu. Terima kasih Bu Si. Kan nggak nyetir kan? Enggak, suami saya nyetir. Oh ya, terganggu ya. Terganggu. Jadi
untuk info evolusi kemarin ini kan kita juga ngadain namanya Tourism Update Indonesia. Ya. Ya, itu Ibu tahu tuh ya. Jadi antara tour operator aja, tour operator Indonesia, tour operator Belanda. Cari cara bagaimana dalam masa pandemi ini kita tetap berpromosi, tetap menggalang saling inilah kerjasama lah, karena tour operator kan banyak menghadapi kendala juga sekarang ya. Iya, betul. Ya, kemarin kita bahas cukup lama tuh. 15 Februari. Iya. Oh, saya telat tahunnya tuh. Hah? Iya, Ibu nggak lupa lihat itu kan? Ada rekamannya nggak, Pak? Di YouTube ada. Ada ya? YouTube KBRI. Ya, nanti lihat saja Bu. Itu ada dibahas di sana. Itu kan lebih antara tour operator dan antar tour operator kedua negara. Oke. Tapi minggu depan kita juga diminta untuk mendengarkan briefing dari Menparekraf yang baru. Khusus untuk kita di Eropa ya. Oh, mau dong, Pak. Enggak, dia untuk KBRI dulu, untuk KBRI. Nanti kita share. Bu. Nanti kita share. Soalnya salah satu teman saya juga dekat dengan Pak Sandiaga Uno. Kami juga udah chat dengan beliau. Apakah bersedia mendukung acara ini, dan beliau menyatakan siap. Rencananya sih. Boleh Bu, kita adain. Tapi nanti kalau ada arahan beliau nanti kami share. Siap. Disampaikan. Mantap, jadi beliau akan menyampaikan briefing ke kita yang ada di Eropa. Mantap, Pak. Siap Bu Maria, hati-hati di jalan. Nanti saya tunggu kabar baiknya, Pak ya. Siap, insya Allah Bu. Iya. Hati-hati Bu, di jalan. Iya, segitu aja deh. Makasih. Ya, makasih Bu. Iya. Ya. Siapa lagi nih, ada Bu Siska ya? Bu Siska, on nggak Bu Siska? On Pak, selamat malam. Ya, apa yang mau diobrolin nih? Soal apa Bu Siska? Soal makan malamnya apa? Gini Pak, kami ada satu grup spontan dari berbagai negara untuk sharing tentang vaksin. Vaksin? Ya, untuk vaksin COVID-19 Pak. Jadi sampai saat ini itu setiap Senin sudah episode yang kelima. Terus yang kemarin episode yang kelima itu ada ide bahwa kita dari beberapa negara itu memunculkan dubes atau konjeng dari negara di mana, misalnya saya dari Belanda, tentu dengan KBRI Bapak sebagai dubes. Pertanyaan saya, kalau seandainya ada kesempatan yang ditawarkan di grup untuk dari Belanda, apakah Bapak bersedia untuk ngobrol bersama dengan kelompok ini, Pak? Kelompok ini siapa anggotanya, Bu? Anggotanya itu dari jadi ini sebetulnya spontan, nggak pakai nama organisasi. Ya. Jadi di New York itu Pak James F. Sunda, Bapak kenal? Ya, namanya terkenal tuh Bu ya. Itu musisi ya. Ya, siapa tahu, semua orang Indonesia tahu tuh. Ya. Lagunya apa tuh ya? Lagunya terkenal sekali dulu tuh ya, apa ya? Lilin-lilin kecil. Nah, betul. Ya. Dulu hafal, sekarang udah lupa, karena udah tua. Ya, jadi beliau yang sebagai inspirator gitu untuk pertama mengadakan ini, dan kebetulan saya itu juga salah satu yang pertama kali dapat vaksin di sini. Sehingga saya diajak untuk ikut di kelompok ini. Kami berenam. Misinya apa nih Bu? Misinya apa dari kelompok Ibu? Pertama untuk supaya sebanyak mungkin orang-orang WNI ya, orang-orang kita supaya tidak anti vaksin gitu ya. Oh ya. Sosialisasi ya. Ya, informasi yang benar. Yang benar ya. Tentang vaksin. Jadi setiap Senin itu jam 10 malam waktu Indonesia, kita buat acara sepanjang 1 sampai 1,5 jam untuk sharing dari negara-negara, misalnya dari Indonesia, dari Rusia,
dari Belanda dengan macam-macam vaksin, Pak. Jadi itu kemarin sampai episode kelima, lalu muncul ide untuk meminta atau berafiliasi dengan Dubes atau Konjeng, dan yang terakhir itu dengan Pak Arifi dari New York, Pak. New York ya, Konjen New York, Konjen New York. Pertanyaan saya, kalau Bapak bersedia, kalau saya ditanya untuk minta yang dari Den Haag, apakah saya bisa kontak Bapak, dan apakah Bapak kira-kira bersedia kalau memang waktunya tepat? Itu pertanyaan saya. Boleh Bu, saya harus nyampaikan apa? Yang diharapkan? Ya, diharapkan untuk semacam ngobrol, menceritakan tentang situasi di Belanda, bagaimana warga negara Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin atau bagaimana vaksin itu dibuat di Belanda, lalu bagaimana orang-orang kita itu di sini diperlakukan, bagaimana, apakah orang kita mungkin dijadikan yang kedua atau gimana? Tapi kalau saya lihat di sini tidak ada yang tidak melihat dari suku apa, tapi diprioritaskan berdasarkan umur ya. Betul. Boleh Bu, boleh. Boleh ya nanti. Boleh. Kalau ada kesempatan saya ditanya, saya akan kontak sama Bapak. Ya, kontak aja Bu. Boleh Bu. Iya. Boleh. Lalu kemarin sharing dari Pak Arifi itu tentang pelayanan kepada masyarakat Indonesia di New York. Itu mereka tadi saya sudah tulis juga tentang hotline dan sudah mendapatkan jawaban di chat juga, bahwa pelayanan hotline di tempat kita saya kurang banyak kontak dengan Den Haag untuk telepon ya, jadi karena hanya cuman kalau perlu untuk memperpanjang paspor atau lain untuk mengajukan visa untuk suami yang pulang, jadi nggak terlalu banyak untuk kontak dengan Den Haag, sehingga saya nggak tahu persis bagaimana pelayanan hotline atau telepon di situ. Karena memang ada pernah punya pengalaman agak sulit kontak ke kedutaan, terutama warga negara Indonesia kalau ada perlu atau di masa pandemik seperti itu, mereka membuat juga WhatsApp group di mana masyarakat Indonesia bisa saling membantu pada saat pandemik. Waktu parah-parahnya di New York itu, Pak. Jadi mungkin ini juga sebagai salah satu untuk KBRI Den Haag, untuk Bapak juga mungkin satu hal yang penting untuk bagaimana pelayanan kepada masyarakat Indonesia itu, terutama saat-saat yang agak sulit untuk masyarakat Indonesia yang sedang mengalami permasalahan, kehilangan pekerjaan, sakit, mungkin kena corona dan seterusnya, bagaimana kami sebagai masyarakat Indonesia itu bisa kontak dengan cepat dibantu gitu, Pak. Ya. Itu saja, Pak. Makasih. Ya Bu, terima kasih masukannya Bu. Sebenarnya di KBRI ada hotline Bu ya, 4 nomor. 4 nomor. Ya. Jadi itu 24 jam. Oke, Pak. Jadi Ibu kasih tahu kalau memang ada yang emergency, ada yang urgent, ada seseorang perlu bantuan segera atau apa, sampaikan aja. Bisa di WhatsApp, bisa di telepon. Itu 4 nomor. Iya, Pak. Ya, kalau misalnya emergency, misalnya ada kayak kemarin ada orang kita yang hasilnya positif, terus dia panik. Ya, telepon kita biasanya datangi Bu, kalau memungkinkan kita datangi. Atau kontak dalam arti apa yang diperlukan. Kalau mereka nggak punya saudara, nggak punya teman, atau bagaimanalah yang dia tidak, kita sarankan biasanya jangan keluar ya, jalanin aja isolasi. Nanti kita carikan upaya misalnya untuk sembako, obat-obatan, nambah daya tahan tubuh Bu. Biar dalam masa isolasi itu dia bisa, karena dia bisa survive. Karena kalau dia keluar akan membahayakan diri orang lain juga di samping dia sendiri. Kan dia kan harus istirahat ya. Betul, itu selama ini itu kita lakukan. Baik karena dia memberitahu atau karena temannya memberitahu, langsung kita kontak.
apa kira-kira kesulitan mereka untuk menjalankan isolasi. Iya, Pak. Tapi kita sarankan isolasi. Kalau memang ada masalah, misalnya bagaimana makan saya, nanti kita drop. Ya, dah. Selama ini di drop Bu, biasanya dikirim ke sana. Oh iya. Untuk 2 minggu. Untuk 2 minggu. Saya juga sempat kena COVID, Pak. Oh, kapan itu? Hah? Saya kena waktu tanggal 17 Desember dan saya punya teman-teman baik. Oh ya. Seperti Bu Wiji Lestari. Iya, Bu Wiji tadi ya. Yang Ya. mengirim makanan dan sebagainya. Iya Bu, harus Bu, kita saling membantu kalau dalam itu. Ya, kami dari Ya. Bara JP, lalu teman-teman saling membantu karena memang waktu kena itu ya gimana ya, ada saat-saat yang sangat berat gitu Pak. Berat ya, kita juga ini ya secara mental kita juga lagi nggak fit ya kalau di itu ya. Tapi perlu juga kasih tahu KBRI Bu. Ya, saya memang Biar kita nggak kepikir untuk kasih tahu KBRI. ya, karena kadang-kadang begini Bu, kadang-kadang dianya menganggap biasa, tapi keluarga dia di Indonesia ketakutan. Betul. Nah, ada juga yang ngontaknya kita tahu dari keluarga mereka di Jakarta. Karena keluarga merasa pasti ada sesuatu. Ya. Ya, tapi mungkin yang kemarin itu dia juga tidak mau menyusahkan keluarga dia di Jakarta. Oh, ya, Jadi jadi minta jangan dikasih tahu, keluarganya malah curiga Bu. Ya. Takut ada apa-apa. Ya karena dianggap itu kalau dibilang positif itu kan nganggapnya tuh gimana gitu Bu ya. Mungkin ya. Iya. Nah, jadi sarankan aja kasih tahu KBRI lah, untuk jaga-jaga aja. Jaga-jaga. Siap. Makasih Pak. Makasih Bu Siska. Jadi itulah obrolan kita sore ini tentang itu ya. Tentang gimana kita sama-sama menghadapi pandemi ini. Kita saling membantu di antara kita. Ya, ngobras ini kalau disetujui nanti dari waktu ke waktu kita lakukan. Tapi kita juga ada proses webinar untuk hal-hal yang khusus. Misalnya UMKM akan ada, Pak Bambang soal penggiat seni juga ada. Nanti kita lakukan Pak Bambang. Ya, nanti juga soal radio. Apa aja ide nanti, kita kan juga banyak waktu sekarang ya. Kebanyakan kita kan juga banyak waktu ya, terutama malam. Apalagi setelah jam 9 kan juga kadang-kadang belum mau tidur tapi nggak boleh keluar. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja lah di antara kita. Ya maksudnya mungkin dengan ngobrol ini kita juga semangat kita muncul ya. Dalam arti ya kita punya orang lah, punya teman. Itu aja sih maksudnya dari obrolan ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah sambil ngisi waktu, apalagi kalau weekend gitu kadang-kadang kita juga nggak tahu mau ngapain. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ada usul tentang omongan apa, silakan aja disampaikan. Ya nanti kita adakan lagi ya. Nanti insya Allah kita adakan lagi. Berapapun yang bisa lah. Pokoknya kita ngobrol lah. Biar ada silaturahmi di antara kita lah. Yang penting itu aja lah dulu lah. Ya. Nanti setelah apa yang kita omongin mungkin nanti ide kita muncul. Atau setelah ketemu ngobrol gini kita jadi cerdas. Ya, jadi kita lakukan nanti. Ya, jadi sekarang itu dulu kali ya. Itu dulu ya. Nanti kalau ada hal-hal lain lagi kita ngobrol yang karena ini baru pertama ya. Jadi masih demam panggung ya Pak Bambang ya. Mungkin setelah ini kita lebih terbuka lagi ya, udah saling kenal ya. Lebih seru lah istilahnya. Kita ngerumpi lah apalah gitu ya. Kita soal apa aja kita bicarakan aja dia. Toh ini kan kita saudara semua. Apa aja tentang di Indonesia, tentang seni, tentang apa aja. Ya, tentang bagaimana cara menumbuhkan rambut itu Pak Jack. Bisa aja kita bahas nanti Pak, namanya ngobrol ya. Ya waktu ada Pak Bambang juga tuh. Sini juga banyak cara gimana biar setelah COVID penampilan berubah lebih oke.
Ya, jadi begitu dulu kali ya. Ya, terima kasih banyak waktunya. Kalau ada usul-usul nanti kita lakukan lagi obrolan ini, bentuknya bagaimana gitu, kita sampaikan lagi. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak nih waktunya kita ngobrol sambil ngopi. Mudah-mudahan nih kita makan enak habis ini. Ya, sambil masak tadi mungkin dengar-dengar. Sekarang kita makan enak lah. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, olahraga, higienis, apalagi itu jaga jarak, masker, cuci tangan. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya, ya atas ngobrolnya. Sebenarnya nggak ada, jadi ya biar nggak sepi aja kita ngobrol. Ya. Oh Pak Maria Lucy. Oh Bapak sekarang. Ya silakan Pak. Terakhir nih. Apa yang kepikir sekarang Pak ya? Gantian. Bapak nggak nyetir kan? Enggak, sudah Pak, sudah di rumah. Oh dari rumah. Udah masak belum? Iya, ini yang terakhir Pak. Ya. Daripada ngetik capek, mendingan ngobrol aja langsung. Betul. Iya, saya apresiasi sekali Pak dengan inisiatif ini. Ini baru pertama kali dan saya anggap ini luar biasa sekali, Pak Dubes, Pak Mayer Fas, memberikan waktunya yang sangat berharga untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak. Karena iya, saya lihat banyak sekali memang kebutuhan dari teman-teman di sini di Belanda yang mau mengungkapkan semua isu-isunya lah tentang kehidupan sehari-hari atau tentang pekerjaan atau tentang tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi saya angkat jempol lah untuk Pak Mayer Fas, luar biasa menurut jangan saya. Diturunin lagi Pak ya. Habis diangkat jangan diturunin lagi. Siapa? Jadi kalau bisa Pak dibikin berkala, ya, jadi nanti kita boleh. tinggal lihat linknya ya. di website-nya KBRI. Ya. Dan kami pasti akan ikut lah untuk kemudian melihat bagaimana perkembangan. Siapa Bang? Siapa? Nama saya Luki Pak. Luki. Pak Luki. Saya temannya Bambang, suaminya Maria Lucy. Iya. Pak Luki, terima kasih. Dari mana asal dari mana? Kalau saya tinggal di Den Haag, tapi kalau orang tua saya Manado Ambon Pak. Wah, Manado Ambon. Oh, di sini juga ada Manado Ambon. Oh, banyak Pak. Orang banyak. Manado Ambon di Belanda banyak. Iya, di KBRI ada juga Manado Ambon. Oh, ya siap. Jadi saya lebih kepada apresiasi untuk Pak. Oh, terima kasih Pak. Tapi diangkat terus ya, jangan turun lagi, diangkat terus. Baik Pak, selamat malam. Selamat istirahat. Ya, saya tukang ngobrol sih Pak. Jadi kapan aja ngobrol, ayo. Nanti kita adain lagi. Ya. Siap. Jadi terima kasih banyak waktunya. Kalau mau muncul semua kita bisa foto nih. Boleh Pak, boleh foto bareng. Ya. Yang muncul kita foto lah. Kan ini pertama ya, foto dulu. Siapa tahu nih jadi sejarah kan. Jadi 2 nanti itunya. Jempolnya. Mana dia? Mana? Itu banyak tuh. Oke. Senyum ya, kita senyum ya, tanda hati senang ya. Kan ini COVID, jadi harus senang. Ya. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih banyak. Selamat istirahat, weekend yang enak, dan jangan lupa makan enak dan ngopi enak. Asik, ya. Makan enak. Siap. Terima kasih. Udah. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti fotonya dikirim. Dikirimnya kemana ya? Nanti dikirim lah pokoknya.